Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Rabu 15 Juni. Mereka melakukan long march dan mengibarkan atribut-atribut organisasi setelah sebelumnya berkumpul di depan gedung TVRI. Sementara saat di DPR, sejumlah massa buruh terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Versianus Waku yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Waku. Oke, baik rekan, selamat sore. Baik, tadi baru saja telah digelar aksi yang dilakukan dari ribuan massa buruh yang tergabung dalam Partai Buruh di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Nah, tadi awalnya massa berkumpul di depan gedung DPR RI sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian setelah itu sekira pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, massa kemudian tampak bergerak dari gedung TVRI menuju gedung DPR RI. Nah, mereka melakukan long march dan mengibarkan atribut-atribut organisasi gitu. Nah, kemudian saat di DPR, sejumlah massa buruh sempat terlibat dalam kericuhan dengan aparat kepolisian. Nah, kericuhan ini bermula ketika seorang orator aksi memprotes kenapa ada pagar kawat berduri di depan gerbang DPR gitu. Nah, dalam orasinya ia berteriak agar pihak aparat kepolisian menyingkirkan pagar kawat berduri tersebut. Nah, massa demo pun tampak saling berdorong dengan aparat gitu. Nah, terkait hal ini pun langsung disampaikan tadi oleh Ketua Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam demo tersebut dia memastikan bahwa tak ada kericuhan gitu. Namun ia juga mengatakan kericuhan tersebut hanya salah paham dan pihak kepolisian kooperatif terkait dengan aksi tersebut. Nah, Tribuners sekalian, sebagai informasi, aksi ini digelar secara serentak di beberapa kota-kota industri, antara lain ada Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan kota industri lainnya. Nah, Tribuners, ada pun beberapa tuntutan yang dilakukan oleh buruh dalam aksi kali ini, antara lain yang pertama adalah menolak revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang P3. Nah, kemudian yang kedua adalah menolak Omnibus Law Cipta Kerja, dan yang ketiga adalah menolak masa kampanye pemilu hanya 75 hari, tapi harus 9 bulan sebagaimana tertera dalam undang-undang. Dan yang kemudian keempat adalah sahkan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga, dan yang terakhir adalah tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.